Pembelahan sel mitosis dan meiosis. Mengapa sel mengalami pembelahan? Pertama, pertumbuhan. Kedua, penggantian sel-sel yang rusak. Ketiga, reproduksi. Dan pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan ini terjadi pada sel somatis dan terjadi dalam satu siklus rangkaian pembelahan. Mengganti sel-sel yang rusak bisa kepada yang luka, terus reproduksi itu kepada sperma dan sel telur. Satu, pembelahan mitosis. Baik, di sini pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak dan 2 sel anak bersifat diploid. Sifat sel anak identik dengan induknya. Dan ketiga dilanjuti dengan terjadi pada sel-sel tubuh, kulit, jari, dan lain-lain. Baiklah, ini proses pembelahan mitosis. Prosesnya ada 4. Yang pertama yaitu profase, di mana profase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Dan yang kedua yaitu metafase, kromosom berjejer pada benang pembelahan. Dan ada juga ketiga anafase. Anafase kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya. Dan yang keempat yaitu telofase. Telofase membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai merenggang dan sitokinesis atau sitoplasma dan dilanjutkan dengan proses meiosis. Baiklah, di sini akan dijelaskan untuk proses pembelahan meiosis. Bisa dilihat di sini bagian-bagian meiosis. Prosesnya itu hampir sama dengan mitosis. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Di sini perbedaan cuma ada meiosis 1 dan meiosis 2, di mana adanya profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Baiklah, akan dijelaskan mulai dari profase 1, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, kromosom sudah mengganda memadat. Bisa dilihat pada gambar pertama dan kedua, yaitu metafase 1, di mana metafase ini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Bisa dilihat di metafase 1 pada gambar. Lalu dilanjutkan dengan anafase 1, di mana kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Bisa dicek di anafase 1 pada gambar. Dan ada lagi telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub X berlawanan dan membran inti mulai terbentuk. Itu bisa kita lihat di gambar bagian telofase 1. Dan ada lagi meiosis kedua, yaitu telofase atau profase 2. Profase 2 yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil.
Dan metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelang. Dan anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase 2, membran inti terbentuk kembali. Dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat naploid. Baik, adanya perbedaan yaitu 1. Hasil mitosis, meiosis. Mitosis 2, meiosis 4. 2. Sifat mitosis 2N diploid, sedangkan meiosis N haploid. 4. Terjadi mitosis di sel tubuh somatik, sedangkan meiosis organ reproduksi. 4. Tahapan pembelahan. Pada mitosis 1 kali, sedangkan meiosis 2 kali. Yang kelima, tujuan mengganti sel rusak pertumbuhan bagian mitosis, sedangkan meiosis mengembalikan sel kelamin atau sel telur dan sel sperma. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Saya Juni Epri Santika, nomor BP 2110231030 dari Biologi Tanah B. Sekian, terima kasih.